كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال Ar-raddu ala syubhatil musyrikin, bantahan terhadap syubhatnya kaum musyrikin. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, annahum yaqulun, bahwasannya mereka kaum musyrikin mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Bahwasanya mereka kaum musyrikin mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak menyeru mereka. Maksudnya apa? Tidak berdoa, tidak memanggil mereka. Wa ma tawajjahna ilaihim, dan kami pula tidak mengharap kepada mereka illa, kecuali li talabil qurba wasyafa'ah, kecuali dalam rangka untuk mencari al-qurbah, mencari kedekatan dan mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadhil hujjah, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau mengatakan hadhil hujjah ankarahallahu azza wa jalla alaihim. Alasan yang seperti ini, hujjah yang seperti ini adalah hujjah yang telah diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Kaum musyrikin beralasan bahwasanya mereka tidak mengharap, tidak memanggil berhala-berhala yang ada, melainkan dalam rangka untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mencari syafaat. Nah, hujjah yang seperti ini adalah hujjah argumentasi yang diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bayyana butlanaha, dan Allah jelaskan kebatilannya. Wa arsalar rusul, Allah Azza wa Jalla telah mengutus para rasul. Wa anzala alaihimul kutub, dan Allah telah mengirimkan kepada mereka al-kutub, para kitab, mengirimkan banyak kitab. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Injil diturunkan kepada siapa? Taurat diturunkan kepada siapa? Zabur kepada siapa? Liyad'uhum ila ibadatillahi azza wa jalla wahdahu la syarikalah, dalam rangka mengajak mereka kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, yang tugas rasul-rasul tadi menyerukan an ya'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, jauhi taghut. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau ya Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah
melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Fahaula yuqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziq. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikrarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq Ar-Raziq. Mereka mengikrarkan Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Raziq. Namun apa yang terjadi? Walakinnahum ittakhadhu haula'i wasa'id. Namun mereka kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah wasa'id, perantara. Perantara apa? Li ajli tahsili masalihihim ad-dunyawiyah, dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiyah yang ingin mereka raih. Wa amma min haitsul ma'ad fahum la yu'minuna bil ma'ad. Adapun ditinjau dari sisi hari kebangkitan, mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Wala bil ba'tsi wal jaza, dan juga mereka tidak beriman dengan al ba'ts wal jaza, balasan. Lakinnahum aradu rizqa wa aradu nasr wa aradu tahsila ba'dil masalih ad-dunyawiyah. Akan tetapi mereka menginginkan rezeki, menginginkan pertolongan, menginginkan untuk mendapatkan sebagian maslahat duniawiyah. Ingat ya ikhwan, kaum musyrikin di zaman dahulu, meskipun mereka menetapkan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, namun pada sebagian poin mereka ada yang diingkari, seperti al-ma'ad, al-jaza, al-ba'ts. Mereka mengingkari, ya. Fataqarrabu ila hadhil ma'budat, sehingga mereka kaum musyrikin bertaqarrub kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa ankarallahu alaihim dzalika, lalu Allah ingkari mereka atas hal tersebut. Limadza? Li'annahum akhta'u fi qiyasim al-khaliq al-azim subhanahu wa ta'ala 'alal makhluq ad-dha'if. Karena mereka telah salah dalam kiasnya terhadap Allah Azza wa Jalla dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Faka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka mengatakan, ya, kata mereka, kama annal muluk fid dunya la yustata' al-wusul ilaihim wa la nastati' an nuhassil matalibana wa hawaijana minhum illa min tariqis syufa'a. Kata mereka, sebagaimana raja-raja di dunia ini tidak akan mungkin bisa sampai kepada mereka, ya, tidak mungkin sampai kepada mereka. Demikian juga kita akan tidak mampu untuk mendapatkan keinginan-keinginan dan hajat-hajat kita dari raja-raja dunia, kecuali melalui jalannya perantara. Wa min tariqil umara wal wuzara, yaitu dari jalannya amir atau wazir. Fal malik yahtaj ila haula al wasa'id. Kata mereka yang namanya raja butuh kepada perantara. Iya benar. Nah, jadi mereka berkias. Apa kiasnya mereka? Mereka melakukan kias. Kata Syekh Audah Abdurrahman Al-Adani, di annahum akhtau fi qiyasihim al-khaliq al-azim 'alal makhluq ad-dha'if. Karena mereka telah salah dalam kiasnya. Apa dalam salah dalam kiasnya? Mereka mengkiaskan al-khaliq al-azim, al-alim, al-hakim 'alal makhluq ad-dha'if. Jadi mereka samakan Allah Subhanahu wa taala ibarat makhluk yang penuh dengan kelemahan. Difahami? Jadi anggapan mereka, kalau kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, itu belum tentu tercapai keinginan kita tadi, harapan kita. Tapi kita perlu adanya perantara. Itu yang mereka anggap. Jadi ada pengkiasan di sana. Sebagaimana katanya, kalau kita mintanya kepada amir, kepada al-malik, kepada presiden, kita tidak akan mungkin bisa sampai secara langsung, tidak mungkin bisa diterima.
melainkan adanya jalan perantara. Wadih. Nah, harus ada perantara kata mereka. Nah, dengan adanya perantara ini tadi bisa nyampaikan hajat. Wa haula'i syufa'a wal wuzara li'annahu imma annahu la ya'lam bihajatir ra'aya. Yang namanya umara atau wuzara, mungkin saja dia itu tidak tahu, tidak ngerti hajat rakyat. Wa imma annahu la yakunu fi qalbi asy-syafaqa wal mahabbah lahum. Dan bisa jadi mungkin di hati penguasa tadi tidak ada rasa kasihan atau kasih sayang terhadap rakyat. Wal atf alaihim, dan juga tidak ada kelembutan terhadap mereka. Fahuwa yurid man yasta'tifuhu alaihim, sehingga memang dia butuh ya kepada orang yang bisa melunakkan penguasa tadi. Wa yastarhimuhu, bisa membuat dia kesian. Au annahu yakhaf min haula'il a'wan wa min haula'il wuzara wal umara wa syufa'a fali ajli ay tayyib khawatirahum wa li ajli mudaratihim yasmahu lahum ay yashfa'u indahu fi ma habba wa fi ma kariha. Atau ya kata Syekh Abdurrahman, atau bisa jadi karena dia takut ya dari awan-awan tersebut. Awan itu orang-orang terdekat raja. Wa min haula'il wuzara wal umara wasyufa'a, atau karena dia takut terhadap wazir, menteri atau umaroknya atau syufa'a, ajudan-ajudan perantara, anggota dewan masuk dalam hal ini. Fali ajli, maka dalam rangka ayu tayyib khawatirahum, untuk membuat bagus pandangan mereka tadi ya, wali ajli mudaratihim, dan juga dalam rangka untuk mudarah itu basa-basi lah, dalam rangka untuk basa-basi, yasmah lahum bi ayyashfa'u indahu, maka dibolehkanlah bagi mereka untuk memberikan syafaat di sisi raja tadi, fi ma habba wa fi ma kariha. Difahami? Jadi kalau di raja-raja di dunia ini wajar pakai perantara. Kenapa? Bisa jadi raja dunia itu karena tidak tahu hajatnya rakyat, ya enggak? Atau bisa jadi raja-raja dunia itu tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya rasa ibah terhadap rakyat, ya enggak? Sehingga butuh orang perantara. Kalau dia tidak tahu hajatnya rakyat, ya butuh ada yang ngasih tahu. Kalau dia rajanya dunia ini tadi bukan tipenya orang yang penuh kasih sayang, butuh orang yang ngelunakkan hatinya. Atau bisa jadi raja dunia tadi adalah tipe orang yang takut terhadap awan itu ajudan, orang-orang dekat ya, anggota dewan atau menteri yang semisalnya, karena dia takut terhadap mereka-mereka ini, sehingga butuh ya ada yang melunakkannya gitu loh. Difahami? Sehingga karena dia takut, maka penguasa menanam prinsip mudaroh. Apa mudaroh? Itu di bahasa basinya. Udah, enggak apa-apa lah. Takutan. Nanti kalau kita enggak pakai perantara, nanti malah kita di demo. Ya. Auli ajli khaufi minal faqr. Atau kadang bisa jadi raja tadi takut fakir. Idza katsara al-mutaraddidun 'alal abwab. Kalau terlalu banyak orang yang berduyun-duyun minta, fayakhafuna idza a'tau likulli wahidin mas'alatahu, sehingga khawatir kalau masing-masing orang dikasih
ya nanti habis pula kas negara ini tadi, ya. Fayakhafuna idza a'tau likulli wahidin mas'alatahu ayahsul lahum al-faqr. Khawatir fakir, kehabisan kas kalau dikasih semua. Fali ajli hadhil umur al-arba'a yahtajul muluk fid dunya ila haula'il wazara wa haula'il wasata. Karena ada kemungkinan 4 perkara ini tadi, sehingga raja dunia ini butuh untuk adanya perantara, adanya menteri, adanya anggota dewan dan yang semisalnya, ya. Seperti itu. Difahami? Nah, faham antum? Ini Syekh Abdurrahman ngasih gambaran kenapa raja-raja dunia butuh perantara, ya, butuh ajudan, butuh, kalau kita di Indonesia, anggota dewan yang menyampaikan aspirasi. Kenapa? Karena ada kemungkinan, karena yang pertama, raja itu tidak tahu, presiden itu tidak tahu kondisi rakyat, sehingga butuh ada yang menyampaikan kondisi rakyat tadi. Yang kedua, mungkin seorang pemimpin tadi, rajanya atau presidennya tidak punya sifat kasih sayang, tidak punya ibah terhadap rakyat, sehingga butuh orang yang melunakkan, ya enggak? Atau memang raja tersebut, presiden tersebut, dianya ketakutan sama perantara tadi, wadih, dia takut, sehingga dalam rangka melancarkan urusan, sehingga diizinkanlah ini orang untuk jadi perantara. Atau yang keempat, karena dia takut miskin, nanti kalau terus nggak pakai perantara, nanti rame orang berduyun-duyun. Tapi kalau pakai perantara, nanti urusannya sama perantara. Jelas? Seperti itu. Fahal Rabbu subhanahu wa ta'ala al-azimul jalil azza wa jalla yakunu kahaula. Apakah dia Ar-Rabb, Allah azza wa jalla, al-azim al-jalil, seperti mereka? Hadza la yumkin. Kata beliau, ini tidak mungkin. La aqlan wala syar'an. Tidak secara akal, tidak pula secara syar'i. Wala fitratan, tidak pula secara fitrah. Tidak mungkin, ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala butuh ada perantara. Fallahu subhanahu wa ta'ala laisa ka khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah azza wa jalla. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Balillahu azza wa jalla a'lam bi masalih ibadihi wa a'lam bi hawaijihim, ya'lam bi zawahir al-umur wa bawatinaha wa huwa aqrabu ilaihim min anfusihim. Bahkan Allah azza wa jalla itu lebih mengerti terhadap maslahat-maslahat hamba-hambanya, lebih mengerti terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah azza wa jalla tahu zahir, perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang batin. Dia sangat dekat terhadap hamba-hambanya dibandingkan hamba itu terhadap diri dia sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah azza wajalla, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kalau dia mau berdoa kepadaku. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan, ma qala ta'ala faqul lahum inni qarib isyaratun ila annahum la yahtajuna ila wasitatin fi ma bainahum wa bainallahi fid du'a wat talabi was su'al. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, para ulama
sebagian ulama ahlu tafsir ada yang mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul lahum inni qarib, katakan kepada mereka inni qarib, ini kan disebutkan inni qarib, ini ada isyarat bahwasannya mereka tidak butuh umat manusia itu kepada perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla dalam bab doa, dalam bab permohonan dan permintaan. Jelas? Allah Subhanahu wa taala sudah bilang inni qarib, aku dekat. Yang namanya dekat tidak butuh perantara, tidak butuh wasithah. Difahami? Kan dekat. Contoh misalkan gambaran, itu Raffi di belakang. Ketika anak ngomong ke Raffi, tolong Raffi pinjem pena, butuh perantara enggak antara Raffi dengan anak? Butuh. Kalau anak bilang sama Wandi, deh pinjem pena, butuh perantara enggak? Enggak butuh. Kenapa enggak butuh? Karena dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentangku kepada engkau ya Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Zat yang dekat dengan kita, dekat dengan hambanya. Butuh tidak kita perantara? Tidak butuh ya ikhwan. Tinggal angkat tangan, tadahkan tangan, mengatakan ya Rabb, ya Rabb urzuqni, wahai Rabb berikan rezeki kepadaku. Tidak butuh kita kepada perantara, kepada wali dan yang semisalnya, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata beliau, fa idza alimna anna Allah azza wa jalla a'lam bi ibadihi wa araf bi hawaijihim subhanahu wa ta'ala wa annahu la yakhfa alaihi syai'un min ahwalihim intafat hadhil hujjah. Kalau kita sudah tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti terhadap hamba-hambanya, lebih mengetahui tentang hajat-hajat mereka, bahwasanya Dia Allah azza wa jalla tidak ada sesuatu yang tersamarkan dari kondisi-kondisi hamba tersebut, intafat hadhil hujjah, maka hujjah-hujjah yang seperti ini akan tertiadakan. Wahyal hujjatul lati yattakhidhu li ajliha al muluk haula'i syufa'a minal wuzara wal umara wal a'wan. Hujjah yang bagaimana? Hujjah yang dijadikan para raja terhadap perantara-perantara dari kalangan menteri, umara dan a'wan tersebut, ajudan-ajudan. Difahami? Wa ya annahum qad la yarhamun ra'ayahum fayahtajuna ila man yasta'tifuhum ala ra'ayahum. Karena raja, presiden mungkin, perdana menteri, terkadang mereka tidak punya sifat rahmah, sehingga mereka butuh kepada orang yang bisa membuat mereka iba, membuat mereka sayang terhadap rakyatnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Fallahu ta'ala arhamur rahimin, balillahu arham bi ibadihi min anfusihim. Bahkan Allah azza jalla adalah zat yang paling sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan diri mereka sendiri. Wa arhamu bi ibadihi min aqrabin nasi ilaihim. Bahkan Allah azza jalla lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan kerabat dekat mereka sendiri. Wa min abaihim wa ummahatihim. Bahkan Allah azza jalla lebih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Bal yahuthuhum wa yad'uhum wa yaftahu lahum abwabal khair allati biha yarhamuhum subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah azza jalla menganjurkan mereka, memotivasi mereka, serta membukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka, yang dengan pintu-pintu kebaikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi mereka dan mengasihi mereka. Aidon, kata beliau, dan juga haula'il muluk fid dunya qad yaqbaluna asy-syafa'ah fi ma ahabbu wa karihu khaufan min haula'il ansar wal a'wan wal wuzara wal umara. Dan juga yang namanya raja-raja dunia tersebut, terkadang mereka menerima syafaat pada perkara yang mereka cocoki, mereka sukai, dan pada perkara yang mereka tidak sukai. Kenapa? Karena takut terhadap wakil-wakil tersebut, takut terhadap anggota dewan, takut terhadap ajudan-ajudan. Wallahu azza wa jalla wal qawiyul aziz. Allah azza wa jalla al qawi al aziz. Ini yang tadi
disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman di halaman 65 tadi, yang beliau mengatakan au annahu yakhafu min haula'il a'wan wa min haula'il wuzara wal umara wa syufa'a fali ajli ayyutayyib khawatirahum wa li ajli mudaratihim yasmahu lahum bi ayshfa'u indahu fima habba wa fima kariha. Kata beliau, bisa jadi raja khawatir, takut terhadap ajudan-ajudannya sendiri, takut terhadap menteri-menteri, takut terhadap jubirnya atau yang semisalnya. Maka dalam rangka rasa takut itu tadilah, maka sang raja perlu berbaik, ya, mengabulkan permohonan mereka, perlu yang namanya apa, mudaroh, ya, basa-basi lah, supaya apa, tidak dilengserkan atau mungkin ya dan semisalnya, sehingga mereka izinkanlah untuk memberikan syafaat. Contoh misalkan, anak ini dari suatu partai, antum ini menteri, ngusul, Pak Presiden, saya ngusul begini-begini. Sebenarnya usulan antum itu tidak anak sukai. Contoh, misalkan rakyat itu demo, dia minta naikkan misalkan, atau minta turunkan BBM. Ya, ini kalau diturunkan BBM ini nggak dapat untung negara, ya enggak? Tapi kalau enggak, nanti demo mereka. Sudah, Pak, kata menteri-menterinya, turunkan Pak BBM. Kalau enggak diturunkan, nanti orang demo, dan kami juga akan lengserkan Bapak, karena takut. Akhirnya anak kabulkanlah permohonan tadi. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala siapa? Wali. Allah, kamu kalau nggak kabulkan doanya one day, saya goyang ini langitnya, saya goncangkan. Memang ada yang nggak ada yang maksa, maka nggak ada yang maksa. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Perkasa. La yastati'u ahadun ayyashfa'a indahu illa bi'izni. Tidak ada seseorang yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa aidan huwal ghaniyul hamid, dan juga Allah Azza wa Jalla al-ghani al-hamid. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian umat manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah al-ghani al-hamid. Law waqafal khalqu ajma'un yatlubunahu bimasailahum ma naqasa dzalika min mulkihi syai'un illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahar. Kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul minta permohonan-permohonan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun, melainkan sebagaimana ibarat jarum yang dimasukkan ke lautan. Ada jarum yang dimasukin ke lautan, berkurang enggak lautan tersebut airnya? Enggak ada. Farabbuna subhanahu wa ta'ala huwal ghani alladzi biyadihi khazainus samawati wal ard. Dialah Allah Azza wa Jalla al-ghani, yang di tangannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Falihadza batalat hujjatul musyrikin fi ittikhadhihim syufa'a alladzina yarfa'una lahum fi ma yaz'umun. Oleh karena inilah batillah hujjah kaum musyrikin pada tindakan mereka yang telah menjadikan perantara-perantara untuk mengangkat hajat-hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fala budai, difahami ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, maka tidak butuh perantara ya. Sehingga dengan berbagai macam alasan ini tadi, batillah hujahnya kaum musyrikin yang mereka menjadikan perantara-perantara tersebut supaya bisa mengangkat hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fala budda ayya'lam al-jami' annahu la wasita bainana wa bainallah fit talab wad du'a was su'al. Kata beliau, maka harus diketahui oleh semua orang bahwasannya tidak ada perantara antara kita dan antara Allah pada bab at-talab, doa dan soal. Tidak ada. Kita tidak perlu perantara antara kita dengan Allah dalam bab permohonan, dalam bab doa, dalam bab permintaan, tidak perlu. Wa qala ta'ala
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah azza wajalla mengatakan ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah azza wajalla, aku akan mengabulkan doa-doa hambaku kalau mereka mau berdoa kepadaku. Yasma' du'a man yad'uhu wa yasma' nida man yunadihi. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa orang yang memanggilnya, Allah mendengar seruan orang yang menyerunya. Wa yulabbi li khalqihi hawaijahum. Allah mengabulkan, memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Wa yu'tihim su'lahum subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberi juga permintaan mereka. Innamal wasito bainana wa bainallah fit tablighi risalah annana na'khudhul aqidah wa na'khudhul huda wal ilm wal haq min tariqi haula'ir rasul. Kata beliau, nah lihat ini poin yang disebutkan juga oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Kata beliau, innamal wasito, yang benar ya, wasito itu hanya ada antara kita dan antara Allah pada bab tablighur risalah, penyampaian risalah. Maknanya apa? Annana na'khudul aqidah, bahwasanya kita mengambil akidah ini, wa na'khudul huda wal ilm wal haq, kita mengambil petunjuk, ilmu dan kebenaran min tariqi haula'ir rusul, dari jalan mereka para rasul tadi. Jelas? Nah, itu tadi. Itu bimbingan yang ada. Wadih, jelas ya. Jadi perantara itu ada dua. Yang pertama, al-wasito bainana wa bainallah fi talabil hajat wa daf'i al-mafasid. Perantara antara kita dan antara Allah dalam meminta hajat atau menolak mafsadat. Nah, ini man asbataha fahuwa musyrik. Siapa yang menetapkannya itu musyrik. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wasito bainana wa bainallah fi tablighi risalah, perantara antara kita dan antara Allah dalam menyampaikan risalah. Maksudnya kita akan tidak mungkin bisa langsung ngambil risalah, ngambil syariat ini tadi langsung dari Allah Azza Jalla. Tapi perantara, siapa perantaranya? Al-anbiya war rasul, para nabi, para rasul. Nah, yang kedua ini justru sebaliknya, man ankaraha faqad kafara bi ijma'i ahlil milal. Siapa yang mengingkari wasito yang jenis kedua, maka sungguh telah kafir dengan kesepakatan ahlul milal. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Risalah Al-Wasito Bainal Haqqi wal Khalqi. Nama risalahnya Al-Wasito Bainal Haqqi wal Khalqi. Itu pernah kita selesaikan, pernah kita hatamkan di Darul Hadis ini tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.